Saya sengaja membuat video ini untuk memberikan penerangan, perspektif, aturan kepada sobat era sekalian akan hasil pemilu, ya. Jadi ada deklarasi kemenangan, ada press conference bahwa seolah-olah sudah selesai pertarungan. Nah, ini perlu diluruskan bahwa hasil pemilu itu belum ada yang official, ya. Jadi kalau misalnya ada semacam quick count, ya, quick count itu sekedar panduan dan itu bukan menjadi dasar untuk menentukan kemenangan. Quick count itu hanya meliputi ya kira-kira berapa persen ya? Maksimal No. Quick countnya. Maksimal 10% dari total. Oh, enggak. Saya kira enggak 10%. Iya, jadi kurang dari 10%. Tadi kok yang 0,24% itu apa itu? Ya, tapi intinya adalah masih jauh dibandingkan dengan 100% hasil rekapitulasi atau hasil dari semua TPS yang kemudian akan direkap secara berjenjang. Jadi kita harus memahami itu satu. Yang kedua, sobat era sekalian, syarat untuk memenangkan pilpres itu ada dua. Pertama, Anda harus menang sekurang-kurangnya 50% plus 1. Dan yang kedua, Anda harus menang di sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah provinsi. Kalau jumlah provinsi 38, berarti harus menang di 20 provinsi. Jadi 50% plus 1 dan di 20 provinsi. Nah, hasil itu baru akan terkonfirmasi setelah ada hasil dari KPU yang hitungan berjenjang. Sekarang hitungan berjenjang itu situng KPU, ya, apa istilahnya sekarang? Sirekap. Jadi sirekap KPU itu ya baru 6% saja. Jadi belum bisa mewakili sesuatu yang absolut. Itu satu. Nah, kalaupun nanti setelah ada pengumuman hasil pemilu, bukan berarti tidak bisa digugat hasilnya. Ya. Yang bisa digugat apa? Yang bisa digugat itu adalah dua hal. Kalau misalnya nanti ditemukan bukti bahwa ada kecurangan yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, ya. Jadi terstruktur itu memang ada struktur kekuasaan yang menopangnya, sistematis itu terencana dengan baik, masif itu ya di banyak tempat, ya. Maka tidak hanya penghitungannya dibatalkan, tapi calon yang terlibat itu bisa didiskualifikasi. Itu hukumnya. Tapi dulu-dulu enggak. Dulu-dulu saya baca semua permohonan. Tidak ada yang profesional. Tidak bisa menunjukkan fakta kecurangan. Tidak bisa menunjukkan fakta penghitungan suara yang benar menurut versi mereka. Jadi ada hal yang perlu kita garis bawahi. Nah, kalaupun misalnya TSM-nya lewat, kita juga masih ada peluang. Yaitu untuk mempersoalkan beberapa daerah, beberapa wilayah, agar kemudian kemenangannya tidak mencapai 20 provinsi. Misalnya, menang di 25 provinsi diumumkan KPU. Kita cukup membuktikan bahwa 6 provinsi nggak menang. Ya, entah menangnya kubu 03 atau kubu 01, it doesn't matter. Bahwa tidak sampai 20 provinsi. Atau menangnya tidak 50% plus 1. Jadi kalau misalnya, katakanlah, wah ini jarak antara pemenang 1 dan pemenang 2 jauh, sampai puluhan persen, itu tidak berarti apa-apa. Kalau calon ini kemudian angkanya bisa diturunkan sampai 50% kurang. Atau 50% pas, nggak mungkin juga ya. Jadi intinya adalah 50% itu batas maksimal untuk 2 putaran. 50% plus 1 batas maksimal untuk 1 putaran. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ya, jangan terpengaruh dengan angka-angka yang ada sekarang ini. Kita masih terus berjuang untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Kalau memang yang
umumkan itu jujur dan adil, fine. Tapi kalau tidak jujur dan tidak adil, maka kita akan berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Semangat ya. Oke. Di kiri kanan saya ini ada dua relawan Amin yang semangatnya tidak pernah runtuh ya melihat angka-angka ya. Sekedar katanya dunia ini panggung sandiwara. Jadi saya mulai dari Iwan Tarigan dulu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman sekalian? Ya, terima kasih Bang Refli. Ya, oke, saya kasih ini dong. Jangan terima kasih aja. Ya. Nanti, nih nggak bunyi lagi. Nih, oke. Ya, Terima kasih Bang Refli atas waktunya di channel Keren Cadas. Luar biasa ya. Okay. Luar biasa ini kalau motivator luar biasanya nggak pernah lepas ya. Ya. Nah, teman-teman relawan, kita sudah berjuang yang cukup panjang dan perjuangan kita belum selesai, masih panjang ya. Itu utama. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada semua pejuang perubahan, teman-teman relawan di seluruh Indonesia yang setiap hari bekerja siang dan malam, mengeluarkan tenaga, biaya, ya. Saya banyak mendapatkan laporan dari teman-teman dari Aceh, dari Sulawesi, sampai jual motor, jual mobil, ya untuk pemenangan Pak Anies, ya. Jadi perjuangan teman-teman itu tidak sia-sia dan masih berlanjut. Menurut informasi yang kita dapatkan hari ini, quick count itu hanya sebagai penggiringan opini. Dan itu terjadi di 2014 dan 2019 dan juga terjadi di 2024. Jadi jangan terpaku pada quick count karena kita punya data sendiri, ya. Di mana data tersebut juga kita punya kesempatan dan memang masih kepada putaran kedua. Jadi jaga stamina, jaga semangat, jangan khawatir, ya. Kita masih terus berjuang, kita menjaga TPS. Ya, dan juga kita menemukan 51 kecurangan sampai hari ini ya. 59 kasus. Laporan saja. Ini baru ya. Jadi teman-teman, kalau di daerah teman-teman ada juga laporan kecurangan, tolong disampaikan kepada saya dan kepada Bang Refli dan kepada Bang Ramli. Kalau bisa tim hukum nasional langsung sampaikan juga ya, sana. Tapi karena teman-teman berhubungan dengan kami ketua-ketua relawan, maka paling cepat itu melalui kami, nanti baru kami menyampaikan kepada tim relawan. Apalagi teman-teman itu kan hanya mengenal kita, ya, ketua-ketua relawan, maka teman-teman mengumpulkan bukti-bukti itu supaya kita bekerja, semuanya kita kerjakan. Ya, itu hanya penggiringan opini, mereka itu belum sampai 50% teman-teman ya, belum sampai. Jadi kita akan masuk kepada putaran kedua. Insya Allah. Jaga stamina, jaga semangat, kita masih berjuang sampai bulan Juni. Oke? Jadi kalau mereka sudah lakukan pesta, ya saya sudah pernah di tim pemenangannya Prabowo. Itu gaya itu sama, tidak berubah, caranya sama, ya. Nanti juga cium tanah, ya, cium tanah, sujud syukur, presiden survei, ya. Kita jangan terbawa, ya. Ingat, teman-teman ini semuanya, hampir semuanya itu adalah ketua relawan di 2019, relawan-relawannya Prabowo. Tahu betul, ya, bagaimana cara-cara 02 untuk memenangkan. Jadi, pertama, saya ulangi lagi, saya apresiasi teman-teman semua yang sudah berjuang, ya, siang malam, masuk hutan, masuk gunung, ya, laut itu maksud saya pulau-pulau dilalui. Saya tahu betul perjuangan teman-teman, ya, untuk sebuah perubahan. Kita tetap gaungkan perubahan, karena Indonesia demokrasi harus kita selamatkan untuk yang lebih baik. Jadi ingat, kita akan masuk putaran kedua, jaga stamina, jaga semangat, jangan kendor, ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih Bang Refli. Oke. Ya,
Ininya dong. Oh ini, saya pikir ngapain. Gitu. Ya, saudara sekalian ya, kita harus paham bahwa akan ada proses yang formal ya, penghitungan berjenjang, sampai kemudian nanti pengumuman hasil oleh KPU. Tapi tolong, one thing for sure, semua jenjang penghitungan itu dijaga. Ya, mulai dari tingkat TPS tadi, kemudian tingkat PPK, tingkat kabupaten kota, dan tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Dijaga. Jadi kita ingin mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Sambil kemudian kita merekapitulasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan, karena kita yakin bahwa kecurangan itu banyak, sehingga menjadi bekal kita untuk meminta agar pasangan yang curang, yang melakukannya secara masif, sistematis, dan TSM ya, jadi terstruktur, itu paling tidak, maksimal bisa didiskualifikasi, atau paling tidak beberapa tempat itu dilakukan pemungutan suara ulang. Nanti kita lihat ya, yang paling penting adalah tetap jaga semangat dan kumpulkan data. Nah ini dari Ketua Relawan juga, Ramli Rahim, silakan. Makasih Bang Repli yang keren dan cadas. Sobat Era, apa yang diumumkan hari ini soal quick count ini bagian dari cara mereka yang bekerja secara sistematis untuk menurunkan semangat lawan, sehingga kita tidak boleh terpengaruh dengan itu. Kita yakin bahwa prosesnya belum selesai, semua masih berjalan dengan baik. Quick count tadi seperti Bang Repli sampaikan kurang dari 10%, itu pun tidak 100%. Maksudnya yang di bawah 10% itu juga tidak 100% masuk. Tapi sudah diumumkan kemana-mana, karena memang itu upaya mereka untuk menekan kita secara psikologis. Tapi saya yakin teman-teman yang sudah berjuang 2 tahun, 3 tahun, tidak akan tertekan secara psikologis. Kita yakin bahwa perjuangan kita akan menemukan hasil yang baik, dan masih banyak cara yang lain seperti yang Bang Repli tadi sampaikan. Masih bisa didiskualifikasi, masih bisa dikurangi angka-angkanya, dan kita yakin kita bisa masuk di putaran kedua. Insya Allah, insya Allah. Jadi tetap semangat kawan-kawan, kita jaga perolehan suara di setiap tahapan, di TPS, kemudian di PPK, kabupaten, provinsi, sampai kemudian di pusat. Dan kita yakinkan bahwa belum ada yang menang sampai hari ini. Belum ada yang seharusnya mengklaim kemenangan. Kalau mereka mengklaim itu hal biasa, karena itu cara untuk menekan pihak lawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sobat-sobat semua ya, kita tetap harus aware proses penghitungan di kecamatan, di KPU kabupaten kota, di provinsi dan nasional. Jangan dengarkan orang yang mengatakan Legowo kalah dan lain sebagainya. No. Belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Yang ada adalah quick count. Tapi siapa yang bisa mempertanggungjawabkan metode quick count itu? Di mana saja TPS-nya diambil? Ya, bagaimana input datanya sampai kemudian tiba-tiba mendapatkan angka? Kan kita juga tidak tahu. Kalau misalnya kekuatannya TSM, terstruktur, masif dan sistematis, ya bisa saja ada orkestrasi di balik semua angka tersebut. Karena itu kita akan berjuang sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya, berpegang pada konstitusi dan undang-undang, dan apapun hasilnya tentu kita akan serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, dan amin. Kepada sebuah prosedur yang jujur dan adil serta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Tetap semangat ya. Nanti kita akan tampilkan orang-orang yang bersemangat lainnya, tapi ini sebagai introduction. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Semangat ya.